Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muarom dan Naca Gustafa. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kegiatan usaha lembaga pembiayaan, yang dimana poinnya itu terdapat pertama adalah kegiatan perusahaan pembiayaan, terus juga ada cara pembiayaannya, terus ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, sama pembiayaan usaha produktif dana ventura. Nah, yang pertama, pernah sih kita mendengar kata multi finance atau leasing gitu? Kalau kita pernah dengar sekali atau 2 kali gitu, maka itu nggak bakalan jauh kita menginvestasikannya perusahaan pembiayaan gitu. Untuk perusahaan pembiayaan ini tergolong cukup banyak diklasifikasikan. Namun, secara umum, perusahaan pembiayaan merupakan bagian dari pemain utama industri keuangan selain bank. Berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, per Agustus 2021, total perusahaan pembiayaan atau multi finance atau leasing di seluruh Indonesia itu berjumlah 167 perusahaan. Jumlah ini menurun apabila dibandingkan dengan April 2020 saat kondisi awal pandemi COVID-19. Nah, seperti apa sih kegiatan utama perusahaan pembiayaan, atau lalu di mana perusahaan pembiayaan dapat keuntungan gitu? Dan apa aja sih syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman melalui perusahaan pembiayaan gitu? Dan yang pertama di sini ada bakal ngejelasin definisi perusahaan pembiayaan. Nah, di definisi perusahaan pembiayaan ini, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, melalui Peraturan OJK nomor 29 per POJK titik 05 per 2014 pasal 1 ayat 1. Pengertian dari perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan mencakup pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha lain yang disetujui oleh OJK. Nah, perusahaan pembiayaan diatur dan harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan gitu, di bawah mungkin komisioner atau kepala eksekutif industri keuangan non bank atau KNB. Dan selain itu, sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan informasi bagi seluruh perusahaan pembiayaan di Indonesia. Didirikanlah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI yang berbentuk badan hukum resmi. Nah, setelah itu ada jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Seperti yang terjelaskan di atas atau tadi, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan itu terbagi menjadi 4. Di mana yang pertama itu ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi itu pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun gitu. Itu untuk pembiayaan investasi. Dan untuk yang kedua, itu ada pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur, dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun sama. Dan yang ketiga itu ada pembiayaan multiguna. Pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan gitu. Dan untuk yang keempat, kegiatan usaha lain yang disetujui oleh OJK. Dalam hal ini,
Perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian minimal produk yang akan dipasarkan, analisis prospek usaha, mungkin mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak, ya, hak dan kewajiban para pihak, dan contoh perjanjian pembiayaan yang akan dipergunakan. Nah, ini skema ya atau cara pembiayaan gitu. Nah, ini teman-teman ada sebelumnya itu ada pembiayaan investasi yang dimana pertama itu ada sewa guna usaha, yang kedua ada anjak piutang with research, yang ketiga ada installment financing, yang keempat ada pembiayaan proyek, dan yang kelima itu ada pembiayaan infrastruktur. Itu ada pembiayaan modal kerja. Di pembiayaan modal kerja itu ada 3. Yang pertama itu ada sewa guna usaha, sales atau leaseback, yang akan dijelaskan. Yang kedua itu ada anjak piutang with and without research. Terus setelah itu ada pembiayaan multiguna untuk konsumtif. Jadi ada 2, ada sewa guna usaha, ada installment financing. Terus yang terakhir itu ada kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh OJK, itu ada wajib mengajukan permohonan kepada OJK yang tadi sudah dijelaskan, dan juga melampirkan dokumen terkait. Nah, dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan melakukan beberapa skema atau cara pembiayaan yang lazim gitu ya. Pertama itu ada sewa pembiayaan. Ini sewa pembiayaan itu ada atau dengan kata lain finance lease adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan oleh debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Contoh misalkan pembenahan berat kayak misalkan beko gitu dengan konstruksi atau mesin, atau mungkin truk, atau mungkin sewa mobil atau motor gitu. Dan yang kedua, itu yang pertama sewa pembiayaan, yang kedua itu ada jual dan sewa balik atau biasa kita sebut sales and leaseback. Jual dan sewa balik atau sales and leaseback adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaankan kembali barang tersebut gitu kepada debitur yang sama. Contohnya sama kayak pembiayaan alat berat, mesin, truk, atau kapal. Dan yang ketiga itu ada anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dan yang keempat itu ada pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan yang barang atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna. Pembiayaan dengan metode ini juga disebut dengan installment financing. Gitu. Contoh misalnya pembiayaan properti, pembiayaan mobil atau motor gitu sama. Yang kelima itu ada pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan
beberapa jenis barang modal atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. Pembiayaan proyek disebut juga dengan project financing. Pembiayaan dengan metode ini dapat digunakan pada pembiayaan investasi, seperti misalnya mungkin pembangunan pabrik atau workshop, mungkin perluasan gudang atau renovasi gedung kantor dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu ada pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur adalah pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa untuk pembangunan infrastruktur gitu jelas. Dan yang ketujuh yang terakhir itu adalah fasilitas modal usaha. Fasilitas modal usaha. Fasilitas modal usaha adalah pembiayaan modal kerja yang dibayarkan langsung oleh perusahaan pembiayaan kepada penyedia barang atau jasa gitu. Contoh misalkan pembiayaan alat berat, mesin, truk, pinjaman modal dan usaha. Dan selanjutnya itu ada kegiatan usaha lain-lain. Perusahaan pembiayaan juga dapat membiayai kegiatan usaha di bawah ini atau mungkin terlepas dari yang tadi sudah dijelaskan gitu. Yang pertama ada pembiayaan konsumen atau consumer finance, yang dimana pembiayaan ini contohnya secara jelas pembiayaan kendaraan bermotor, ini pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik atau pembiayaan perumahan. Dan juga mungkin kartu kredit gitu. Dan kartu kredit itu kan dalam pasal 1 huruf E Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 per PMK titik 012 per 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Itu adalah usaha kartu kredit atau kredit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit gitu. Misalkan contohnya yang paling gampang itu misalkan kita sewa hotel gitu, biasanya itu pakai kartu kredit itu biar gampang, atau mungkin pakai Airbnb dan lain sebagainya gitu. Terus selanjutnya itu ada sumber pendanaan dan biaya. Berbeda dengan bank, perusahaan pembiayaan tidak diizinkan untuk menarik dana secara langsung oleh masyarakat gitu, atau giro, tabungan atau deposito, dan memberikan jaminan. Sehingga sumber pendanaan perusahaan pembiayaan berasal dari, pertama itu ada bank atau bilateral loan, joint financing atau channeling. Yang kedua itu adalah setoran pemegang saham modal dasar atau modal yang ditempatkan. Yang ketiga itu ada penerbitan surat berharga saham atau obligasi. Yang keempat itu ada hutang kepada perusahaan induk, dan yang terakhir itu ada laba ditahan. Nah, lanjut ya, biaya yang muncul dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan itu ada, pertama itu ada pembayaran yang muncul dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Itu pertama ada pembayaran bunga kepada kreditor atau bank gitu. Yang pertama yang minjem, setelah itu bunganya dibayar. Itu ada biaya pemasaran, atau ada biaya tenaga kerja, atau biaya operasional, atau biaya pajak. Nah, lalu di mana perusahaan pembiayaan mendapatkan keuntungan? Nah, di sini dijelaskan, keuntungan usaha multi finance diperoleh dari selisih bunga yang dibebankan kepada konsumen atau lending rate dengan bunga pinjaman atau borrowing rate. Selain dari sumber keuntungan di atas, keuntungan usaha multi finance diperoleh juga dari sama ada selisih biaya asuransi, biaya administrasi, dan lain-lain. Lanjut. Dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan. Sebagai contoh, jika calon debitur ingin mengajukan pembiayaan, pinjaman modal usaha atau investasi dengan jaminan BPKB, mobil atau motor, berikut ada persyaratannya. Gitu. Pertama mungkin ada kartu keluarga, PWP atau surat pemberitahuan pajak, rekening 3 bulan terakhir. Terus yang keempat itu ada selip gaji karyawan atau surat keterangan penghasilan,
Kelima, dokumen jaminan itu ada STNK, mungkin pajak, PPKB, faktur, dan juga yang terakhir ada data domisili, ID listrik atau rekening terakhir, atau mungkin PBB terakhir, pajak pembangunan bangunan, atau SHM, atau AJB, atau PK. Namun pada umumnya untuk mengajukan segala jenis pembiayaan, terutama pembiayaan konsumen, dokumen-dokumen tersebut adalah lazim dan sering digunakan. Lanjut, dan ini ada di poin ketiga yang dimana yang tadi saya sudah jelaskan itu ada kegiatan perusahaan pembiayaan udah, cara pembiayaannya juga, dan ini yang ketiga itu ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sebelum itu apa sih perusahaan infrastruktur gitu? Perusahaan pembiayaan infrastruktur itu adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan proyek infrastruktur gitu. Ya, di sini jelas dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Menteri Keuangan, menetapkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 100 per PMK titik 010 per 2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Peraturan tersebut mengatur tentang kegiatan usaha, tata cara pendirian atau perizinan dan permodalan, kepemilikan dan kepengurusan, kantor cabang, pinjaman, penyertaan, dan penempatan dana, pembatasan, perubahan nama, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, pencabutan izin usaha, serta sanksi atas perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, perusahaan pembiayaan infrastruktur itu adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur gitu. Infrastruktur adalah apa sih infrastruktur gitu? Infrastruktur itu adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa gitu. Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur diberikan paling selambat-lambat itu 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Izin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan gitu. Nah, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur itu meliputi pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur, financing atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, dan pemberian pinjaman atau subordinasi atau subordinate loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Nah, selain itu, untuk mendukung kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan pemberian dukungan kredit atau dengan kata lain credit enhancement, termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur, pemberian jasa konsultasi atau advisory services, penyertaan modal atau equity investment, upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, serta kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Nah, untuk membiayai kegiatannya,
Perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat memperoleh dana antara lain dengan penerbitan surat-surat berharga atau mungkin pinjaman jangka menengah atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintahan Republik Indonesia atau mungkin disebut dengan surat hutang ya. Pemerintah asing, organisasi multilateral, bank, dan atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri, serta hibah atau grant. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat menempatkan dana dalam bentuk surat utang negara. Dijelaskan dan diberikan sertifikat Bank Indonesia atau instrumen keuangan lainnya yang mempunyai peringkat investasi. Perusahaan pembiayaan infrastruktur jarang menarik dana secara langsung dari masyarakat, itu dalam bentuk giro, mungkin deposito, atau tabungan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur itu wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan berupa laporan keuangan triwulan gitu setiap tanggal yang pertama itu tanggal 31 Maret, terus 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Laporan kegiatan usaha sementara itu setiap 30 Juni dan 31 Desember. Dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan perusahaan pembiayaan infrastruktur, pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan, dan dilakukan oleh Menteri Keuangan apabila perusahaan pembiayaan infrastruktur bubar gitu. Dikenakan sanksi sesuai dengan PMK, tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan melakukan penggabungan atau peleburan ke dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur lain. Dan infrastruktur yang dapat menjadi objek pembiayaan infrastruktur itu sesuai pasal 5 pada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 itu ada yang pertama itu infrastruktur transportasi yang meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel kereta atau stasiun kereta api. Yang B, infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol. Yang C, infrastruktur pengairan meliputi saluran pembawa air baku. Yang D, infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum. Poin E, infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul, dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan. Poin F, infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi. Poin G, infrastruktur ketenaga listrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik. Poin H, infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi. Dan poin I, infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf A sampai huruf H atas persetujuan Menteri. Dan manfaat dari pembiayaan infrastruktur itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha, juga melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Pasalnya,
Tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar nilainya. Mungkin contoh dari perusahaan pembiayaan infrastruktur itu seperti PT Sarana Multi Infrastruktur Persero PT atau sebut PT SMI yang merupakan BUMN. Selanjutnya saya akan membahas poin keempat, yaitu perusahaan modal ventura. Yang pertama, pengertian perusahaan modal ventura. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa perusahaan modal ventura atau Venture Capital Company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investee company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perusahaan modal ventura juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK 05 Tahun 2015 tentang perusahaan modal ventura. Dijelaskan bahwa perusahaan modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Selanjutnya, dalam angka 2-nya dijelaskan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Disimpulkan bahwa A. Pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru mulai tumbuh, biasanya belum mendapatkan kepercayaan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank. Yang B. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi, tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang. Yang C, pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk paket pembiayaan, yaitu suntikan dana atau modal yang disertai dengan penempatan atau pembinaan manajemen pada perusahaan pasangan usaha. Dan yang terakhir, yang D, pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat wirausaha dengan kemampuan finansial untuk memanfaatkan pasar wirausaha dengan kemampuan finansial untuk memanfaatkan pasar dengan jalan alih manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan modal ventura. Selanjutnya, pengaturan hukum tentang perusahaan modal ventura. Dalam hal pengaturannya, perusahaan modal ventura diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 POJK 05 Tahun 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Dalam peraturan ini, hal-hal yang diatur mengenai bentuk badan usaha, izin usaha, dan permodalan, anggota asosiasi, pencabutan izin usaha, dan penegakan kepatuhan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, peraturan ini hal-hal yang diatur mengenai bentuk badan usaha, izin usaha, dan permodalan anggota asosiasi pencabutan izin usaha dan penegakan kepatuhan. Selanjutnya,
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK 05 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura mengatur mengenai usaha modal ventura, yaitu kegiatan usaha dalam perusahaan modal ventura, kegiatan penyertaan saham, perjanjian kegiatan usaha, sumber pendanaan, dan larangan-larangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 POJK 05 Tahun 2015 mengatur tentang tata kelola yang baik bagi perusahaan modal ventura. Secara umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai penetapan tata kelola yang baik dan juga para pihak dalam perusahaan modal ventura itu sendiri, yaitu direksi, dewan komisaris, auditor eksternal, rencana bisnis tahunan, manajemen risiko, dan pengendalian internal, yang dalam setiap peraturan otoritas jasa keuangan itu terdapat sanksi-sanksi. Selanjutnya, karakteristik perjanjian modal ventura. Karakteristik perjanjian modal ventura menunjukkan bahwa perusahaan modal ventura mempunyai kekhasan di dalam perusahaan itu sendiri. Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal equity ke dalam perusahaan pasangan usaha. Penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut yang sejenis. Usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman atau loan, atau setidak-tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke equity atau convertible. Yang kedua, bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dialihkan di investasi dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Yang ketiga, penyertaan modal bersifat jangka panjang, biasanya di atas 3 tahun. Yang keempat, pembiayaan ini berisiko tinggi karena tidak didukung dengan jaminan. Yang kelima, motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atau resiko tinggi. Yang keenam, perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen pada perusahaan pasangan usaha. Yang ketujuh, investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank. Dan yang terakhir, umumnya ditunjukkan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang. Selanjutnya, yaitu beberapa ciri khusus dari usaha modal ventura. Yang pertama, mengadakan penyertaan modal ke dalam suatu atau beberapa perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, jangka waktu penyertaan bersifat sementara. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memperoleh capital gain. Yang keempat, perusahaan modal ventura terlibat dalam unsur-unsur kunci manajemen. Yang kelima, pembiayaan terutama ditujukan kepada perusahaan berskala kecil dan menengah yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi di kemudian hari. Berdasarkan beberapa pengertian modal ventura, maka dapat disimpulkan ciri khas modal ventura, yaitu sebagai berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, bantuan pembiayaan pada perusahaan. Yang kedua, jangka waktu penyertaan bersifat sementara. Yang ketiga, perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibiayai. Yang keempat, pembiayaan bukan dalam bentuk pinjaman. Yang kelima, pembiayaan terutama ditujukan kepada perusahaan berskala kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang. Yang keenam, pembiayaan itu berisiko tinggi. Yang ketujuh, motif utama adalah bisnis pembiayaan yang mengharapkan keuntungan atau capital gain tadi. Dan yang terakhir, pembiayaan umumnya berjangka panjang dari 5 sampai 10 tahun. Selanjutnya, perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Pengaturan modal ventura mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 POJK 05 Tahun 2015 dalam pasal 3. Peraturan ini menjelaskan
bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha perusahaan modal Ventura wajib mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Perusahaan modal Ventura harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sesuai dengan peraturan ini. Perusahaan modal Ventura dapat melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Dalam hal ini, dapat dilakukan oleh perusahaan modal Ventura berbentuk badan hukum yang sama. Dalam pendirian perusahaan modal Ventura, pencabutan izin usaha dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Pencabutan izin usaha diatur dalam pasal 53 ayat 2 dalam peraturan ini menyebutkan bahwa pencabutan izin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam hal yang A. Bubar karena pilot atau karena penetapan pengadilan. Yang kedua, B. Bubar karena penetapan RUPS atau menurut anggaran dasar jangka waktu yang berakhir. Yang ketiga, melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahaan modal Ventura. Selanjutnya, penyelenggaraan perusahaan modal Ventura. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK 05 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal Ventura terdapat dalam pasal 2-nya, menyebutkan bahwa perusahaan modal Ventura menyelenggarakan usaha modal Ventura yang meliputi A. Penyertaan saham atau equity participation. Yang B. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation. Yang C. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha dalam tahap rintisan awal atau startup dan atau pengembangan usaha dan atau pembiayaan usaha produktif. Selanjutnya, keunggulan modal Ventura. Yang pertama, merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dengan sistem repayment yang cukup fleksibel. Yang kedua, merupakan sumber dana bagi perusahaan baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lainnya. Yang ketiga, bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan. Yang keempat, biasanya perusahaan modal Ventura sangat concern terhadap maju mundurnya perusahaan, sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor. Yang kelima, tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman atau bantuan modal dalam bentuk lainnya. Yang keenam, pamor perusahaan pasangan usaha ikut naik meningkat. Perusahaan modal Ventura biasanya sudah mempunyai reputasi yang baik. Yang ketujuh, perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal Ventura. Dan yang kedelapan, karena pembiayaan ini pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang masih kecil, hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, ada kelemahan perusahaan modal Ventura. Adapun kelemahan dari perusahaan modal Ventura adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila dilihat dari segi jangka waktu yang panjang, pembiayaan lewat modal Ventura dapat menjadi sangat mahal karena sistem bagi hasil yang diterapkannya. Pengambilan atau return yang diperoleh perusahaan modal Ventura dari perusahaan pasangan usaha sangat besar, terutama jika bisnisnya sukses. Yang kedua, bantuan pembiayaan lewat modal Ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu secara selektif. Perusahaan yang berprospek bagus saja yang dapat dilayani. Dalam praktiknya, lebih banyak perusahaan yang ditolak daripada diterima proposalnya. Yang ketiga, para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal Ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan atas perusahaannya karena manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal Ventura. Apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalan, perusahaan yang bersangkutan cenderung diambil alih atau take over atau bahkan dilikuidasi. Selanjutnya ada para pihak perjanjian modal Ventura. Perusahaan modal Ventura
Perusahaan modal Ventura adalah perusahaan yang dapat bertindak sebagai investing management atau sebagai fund management di mana dalam memberikan bantuannya tersebut juga memberikan sampingan manajemen, baik penempatan ataupun pembinaan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha, dana mana, baik berupa penyertaan modal ataupun dalam bentuk pinjaman dengan bagi hasil. Yang kedua, perusahaan pasangan usaha merupakan perusahaan yang sudah menjadi badan hukum ataupun tidak, yang dapat berupa perseroan terbatas atau PT, koperasi, perseroan komanditer atau CV, firma, bahkan perusahaan perseorangan seperti usaha dagang. Namun yang paling sering dibiayai dengan modal Ventura adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, baik yang sudah ada ataupun yang dibentuk kemudian. Yang ketiga, penyandang dana. Ada dua sumber dana perusahaan modal Ventura yang diberikan kepada pasangan usaha, yakni yang pertama, model pendanaan yang berasal dari perusahaan modal Ventura sendiri, yakni yang biasanya diambil dari modal saham dan laba yang ditahan. Yang kedua, model pendanaan yang berasal dari penyandang dana pihak ketiga, yang dananya tidak disetor menjadi modal saham. Jenis-jenis pendanaan dari pihak ketiga dalam modal Ventura antara lain bank. Jenis-jenis model pendanaan dari pihak ketiga dalam modal Ventura yaitu yang pertama, bank captive fund. Sebagian dari bank dan disalurkan untuk kegiatan modal Ventura terlebih dahulu membentuk perusahaan finansial. Perusahaan finansial dalam modal Ventura merupakan anak perusahaan dari bank tersebut. Yang kedua, investment institution captive funds. Dana-dana yang dipakai oleh suatu perusahaan modal Ventura berasal dari institusi investasi, seperti dari fund manager, dana asuransi, dana pensiun, stock brokerage, firm, dan sebagainya. Yang ketiga, independent fund. Dana-dana berasal dari pihak swasta yang tidak berhubungan dengan bank atau institusional investor. Yang keempat, public sector funds. Dana bersumber dari pemerintah, atau dengan kata lain pemerintah membentuk perusahaan modal Ventura yang dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Yang kelima, international funds. Dana berasal dari institusi internasional, misalnya PBB, ADB, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tujuan dari modal Ventura. Di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan modal risiko tinggi pula, juga bertujuan untuk membantu yang pertama, pelaksanaan dan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal. Yang ketiga, perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau pada tahap mengalami kemunduran. Yang keempat, merealisasikan suatu gagasan menjadi produk, terutama produk teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergantung dari pembiayaan kredit bank. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi dalam luar negeri. Yang keenam, mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan atau research and development. Yang kedelapan, yang ketujuh, mengembangkan teknologi baru dan ahli teknologi. Dan yang kedelapan, mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan. Perusahaan modal Ventura merupakan suatu lembaga yang mana lembaga tersebut bukan merupakan bank. Dengan kata lain, perusahaan modal Ventura merupakan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank mulai banyak didirikan sejak tahun 1972. Tujuannya untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal, serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan golongan ekonomi lemah. Tidak dapat dipungkiri, jika saat ini peran bank dan lembaga keuangan bukan bank begitu dirasakan manfaatnya. Masyarakat sebagai pengguna jasa mereka bisa melihat jika seandainya bank dan lembaga keuangan bukan bank tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, maka kemungkinan terjadi kepanikan. Karena telah dianggap sangat sistematis dan urgent. Selanjutnya ada manfaat modal Ventura.
Manfaat usaha modal Ventura dari sisi perusahaan, pasangan usaha, atau investee company, masuknya modal Ventura sebagai sumber pembiayaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Artinya, seorang yang menemukan ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan sekaligus memasarkan produknya dengan berhasil karena membutuhkan keahlian, pengalaman, dan jaringan di samping pengetahuan yang memadai, yang dapat menjamin kelancaran usaha. Penemu atau pencipta tidak memiliki kriteria tersebut. Dalam menjalankan usahanya, akan menghadapi risiko investasi yang akan menghancurkan usahanya yang memiliki prospek dan potensi besar untuk berkembang. Dengan masuknya modal Ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai mitra usaha, risiko usaha tersebut dapat dikurangi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Ventura akan memperkecil rasio debt equity perusahaan yang secara langsung tentu akan memperkecil beban biaya bunga. Kecilnya beban biaya bunga yang ditanggung jelas akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperbesar perolehan laba operasinya. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas, yaitu perusahaan yang baru didirikan sering mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan karena memiliki tim manajemen yang lemah di samping struktur permodalan yang kurang kuat. Akibatnya, pemilik dana kurang berminat memberi pinjaman kepada perusahaan baru. Masuknya perusahaan modal Ventura ke dalam perusahaan baru meningkatkan kepercayaan para calon kreditur pada perusahaan tersebut. Yang keempat, meningkatkan likuiditas. Artinya, keuangan pembiayaan modal Ventura dengan cara penyertaan modal akan mengurangi biaya bunga perusahaan. Di samping itu, likuidasi perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembayaran lain misalnya cicilan atas pinjaman seperti halnya kalau menerima pembiayaan kredit melalui bank. Oleh karena itu, penyertaan modal Ventura secara langsung memiliki dampak positif terhadap meningkatnya likuidasi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Membiayai dengan cara penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Selanjutnya, saya akan bahas poin kelima, pembiayaan usaha produktif dana Ventura. Pembiayaan usaha produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi baik untuk peningkatan usaha pada bidang usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Di samping itu, pembiayaan produktif ini saat ini lebih difokuskan pada bidang usaha dalam sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan orientasi ekspor. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura dalam kegiatan pembiayaan usaha produktif. Yang pertama, pembiayaan penerusan atau channeling. Risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan menjadi tanggung jawab pemilik dana. Dan yang kedua, penerimaan dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan jasa atau fee dari pemilik dana tersebut. Yang B, pembiayaan bersama atau joint financing. Risiko yang timbul dari pembiayaan bersama menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional. Peraturan hukum mengenai pembiayaan usaha produktif dana Ventura. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK 05 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan Ventura, Pasal 2 menyebutkan bahwa Ayat 1. Perusahaan modal Ventura menyelenggarakan usaha modal Ventura yang meliputi A. Penyertaan saham atau equity participation merupakan penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada perusahaan target yang belum diperdagangkan di bursa saham dengan tujuan menghasilkan nilai tambah pada saat penjualan saham kembali. Yang B, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi
merupakan penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada perusahaan target yang belum diperdagangkan di bursa saham dengan tujuan menghasilkan nilai tambah pada saat penjualan saham kembali. Yang C, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada rintisan awal atau startup dan atau pengembangan usaha dan atau merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha atau PPU di mana siklus usahanya telah mulai menghasilkan keuntungan namun masih memerlukan pengembangan agar dapat lebih produktif. Yang D, pembiayaan usaha produktif merupakan usaha untuk menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan pasangan usaha. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif Dana Ventura. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan modal Ventura memiliki para pihak dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif. Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif ini adalah yang pertama, kreditur. Kreditur adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha modal Ventura yang melakukan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha debitur dan telah terdaftar serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kreditur telah mengabulkan permohonan dari debitur karenanya kreditur bersedia memberikan fasilitas pembiayaan untuk digunakan sebagai modal kerja usaha produktif dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kreditur yang dimaksud di sini adalah perusahaan modal Ventura. Yang kedua, debitur. Debitur yaitu badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha produktif yang bergerak dalam bidang usaha yang menerima pembiayaan dari kreditur. Debitur yang dimaksud adalah perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, yaitu penjamin. Hak dan kewajiban timbul setelah adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban bagi para pihak adalah A. Kewajiban perusahaan pasangan usaha atau debitur. Yang pertama, tidak menggunakan dana fasilitas pembiayaan untuk tujuan lain di luar tujuan dari pembiayaan. Yang kedua, mematuhi semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana yang diatur dalam surat konfirmasi dan perjanjian pembiayaan. Yang ketiga, memelihara dan mempertahankan semua izin, lisensi, dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha debitur. Yang kelima, menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur dalam hal terjadi peristiwa penting yang dapat menghambat kelancaran usaha debitur dan atau pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini. Yang keenam, kewajiban lainnya yang telah diatur dalam perjanjian pembiayaan ini, namun termasuk dan tidak terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian pembiayaan ini. Akibat hukum terhadap barang jaminan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif. Selain menjadi kepastian hukum, jaminan juga merupakan sarana pelindung bagi kreditur dalam suatu perjanjian menurut pasal 1131 KUHP Perdata. Jaminan adalah segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Apabila perusahaan pasangan usaha mengalami keterlambatan pembayaran dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif, maka akibat hukum yang terjadi diatur dalam pasal 8 perjanjian pembiayaan usaha produktif ayat 5 dan ayat 6. Dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif, bentuk barang jaminan yang dijaminkan dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif adalah fixed asset atau aset tetap, yaitu aset yang memiliki umur yang panjang atau permanen karena memiliki bentuk fisik serta
dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional. Contoh dari aset tetap yaitu bangunan atau gedung, mesin, tanah, dan kendaraan. Dalam perjanjian yang dilakukan terhadap barang jaminan yang dijaminkan oleh perusahaan pasangan usaha adalah dengan cara penarikan aset fix yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif. Selanjutnya, apabila perusahaan pasangan usaha mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif, pasal tidak dapat melunasi fasilitas yang diberikan oleh perusahaan modal ventura, maka barang jaminan yang dijaminkan dalam perjanjian akan dilelang di balai lelang. Mungkin itu yang bisa saya dan Fadil sampaikan mengenai bab 2 tentang kegiatan usaha modal ventura. Mungkin itu materi bab 2, manajemen lembaga pembiayaan, mengenai kegiatan usaha lembaga pembiayaan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.